Ada yang mengatakan NU dengan PKB itu beda. Itu gimana tuh respon dari informasi NU? Jadi begini Mas, PKB ini kan dilahirkan memang oleh para elit-elit atau pengurus PBNU saat itu. Ketika reformasi terjadi, nah memang secara struktur, secara organisasi memang berbeda karena NU itu adalah jamiah diniyah, organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, sementara PKB ini adalah partai politik. Tentu berbeda, tetapi sekali lagi secara historis PKB adalah dilahirkan oleh NU, PBNU. Kemudian secara aspiratif, ya kan, warga Nahdien walaupun tidak semuanya, mayoritas itu menyalurkan aspirasi politiknya melalui PKB. Ini adalah fakta di lapangan ya. Yang ketiga, secara ideologi dan cita-cita perjuangannya, PKB ini adalah selaras, senafas sama dengan NU. Nah, kalau pada tataran value, nilai dan visi saya kira sama, ya, walaupun tidak serupa. Nah gitu kira-kira. Jadi tidak masalah Mas. Ini persoalan mengkomunikasikan aja, ya kan? Di NU itu ada istilah apa? NU bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, sementara PKB ini adalah partai politik. Ada lagi? Ya, baik, ada lagi. Untuk masyarakat, menurut abang ya, ini untuk pemilih NU setelah deklarasi Anies Caimin ini, gimana sih respon mereka? Sepanjang yang saya ketahui, saya kira kan begini, istilahnya kalau di NU itu kan ada namanya furu dan ada namanya usul. Ibarat pohon itu ada yang namanya batangnya dan ada namanya ranting dan cabang-cabangnya. Nah, PKB ini secara usul, secara pohonnya dia adalah mayoritas Nahdien ini adalah PKB, ya kan? Nah sehingga respon atau tanggapan warga Nahdien setelah deklarasi ini ya kebanyakan ya alhamdulillah wa syukurillah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Nah ini teman-teman ini kan sebelum ada deklarasi kemarin, teman-teman ini udah bergerak di lapangan, di bawah. Nah udah kita sosialisasikan. Nah Formasmu ini termasuk kita ini teman-teman Nahdien tapi Nahdien kultural. Jadi kita tidak struktural, sehingga secara organisasi dibolehkan oleh NU untuk mengekspresikan, menyalurkan aspirasinya untuk menghimpun, menggalang dukungan kepada masyarakat ya, melalui wadah kita ini, Formas NU. Jadi yang tidak boleh itu kan yang struktural, karena kita kultural itu boleh. Nah teman-teman sebelum ada deklarasi ini sudah turun ke bawah. Memang ada barrier atau hambatan ketika untuk mengusung Mas Anies khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah karena apa namanya informasi atau pemahaman mereka yang belum tahu ya kan bagaimana track record kinerja Mas Anies di DKI itu masih persepsinya masih persepsi lama. Tapi setelah kita jelaskan ini akhirnya pada welcome. Kenapa? Karena mayoritas jumhurnya kiai-kiai host, kiai-kiai pondok pesantren yang sepuh-sepuh ini atau kita sebut sebagai kiai punjen ini mayoritas memang ke Mas Anies. Jadi hatinya itu banyak ke Mas Anies. Nah sehingga ketika PKB gabung dengan Mas Anies dengan mengusung Gus Muhaimin sebagai wapresnya, ya sudah itu ibarat orang Jawa itu tumbuh ketemu tutup Mas. Nah, ada yang cocok dan klop. Nah, gitu. Ya, tinggal semua mesin-mesin partai dari PKB, kemudian dari Nasdem, dari PKS, dari semua simpul-simpul relawan, ya kan, nanti bergerak
ketemu pada satu titik di TPS pada 14 Februari 2024 nanti, insya Allah pasangan Amin ini akan menang dan menang. Yakin. Yakin Mas kita. Nah, jadi kalau di teman-teman itu ada yel-yelnya Mas. Jadi yel-yel kita itu begini Mas. Makanya kita baca tadi itu di Muqaddimah itu. Ja'a qawiyun fahuwa Anies Muhaimin. Nah, kalau dulu ja'a qawiyun fahuwa Anies. Sekarang kalau sudah ada pasangannya, ja'a qawiyun fahuwa Anies Muhaimin. Amin. Bang, satu lagi bang. Jadi ja'a qawiyun fahuwa Anies Muhaimin. Amin. Setelah Jokowi dilanjutkan Anies Muhaimin. Amin. Nah, gitu. Wis stop itu ya Bapak ya. Itu Pak di Jokowi paling oh ya cocok. Manduk ya. Karena sudah kepedok kan itu. Kalau kemarin belum manduk masih goyang kan. Nah, sekarang manduk. Satu lagi boleh? Ya. Ini kira-kira kapan nih mesin partai PKB bekerja seperti Nasdem bergerak untuk mensosialisasikan Pak Anies Baswedan sendiri? Seperti PKS juga kan, kita tahu mereka lebih agresif sekarang kan untuk. Setahu saya Mas ya, saya kan bukan PKB, tapi setahu saya kita teman-teman lihat ini berdasarkan pengalaman PKB di bawah Gus Muhaimin ini sudah terwujud solid, ya kan, solid. Nah, kita baik di Pilgub berdasarkan pengalaman ya, Pilgub Jateng kemarin, Jawa Timur juga sama. Setahu saya ketika tinggal untuk pencet komando dipencet langsung akan serba mereka. Ya yakinlah itu pokoknya. Dan tinggal nanti kolaborasi PKB, Nasdem, PKS, kita harapkan nanti juga Mas AHY dan juga partai-partai yang lain, ya kan, sehingga magnetnya itu semakin kuat nanti. Kalau mau doanya diaminkan oleh makhluk bumi dan makhluk di langit, ya gabung dengan kita kan, dengan relawan-relawan itu. Nah, gitu. Artinya Kompas NU tetap berharap Demokrat bergabung ya? Iya, kita berharap lah Mas. Ya namanya orang kecewa itu biasa. Kan kecewa sebagai letupan ekspresi kekecewaan, emosi itu biasa. Tapi nanti seiring perjalanan waktu, ya kan sudah Mas AHY ini kan sudah punya Anies yang satunya. Kalau saya ada yang ini. Iya. Soal ini ya Anissa ya. Kan kalau yang itu kan Anissa Pohan, jadi Anies B. Ya. Kalau ini berarti Anies Muhaimin, jadi Anies M. Kenapa M? Anies untuk maslahah kan gitu, ya kan? Demi kemaslahatan harus ya nanti ya ini rujuk ibaratnya. Jadi summa rujuk illa rujuk ma'a rujuk, rujuk aja. Kan toh belum sampai dicatat di KUA kan. Boleh rujuk lah ya. Iya, gitu. Lebih baik rujuk ya. Iya, lebih baik rujuk. Karena apa namanya? Gini, sebagaimana isyarah yang disampaikan oleh Gus Muhaimin waktu pidato di deklarasi waktu itu, ketika mau dipasangkan Mas Anies ini, kemudian beliau mengutip minta salah satu kiai yang sedang di Mekah, yaitu Kiai Badawi dari Kudus, Jawa Tengah, kemudian isyarah, dan hasilnya itu sebagai isyarahnya adalah dalam Al-Quran itu apa namanya, kalau dibaca ayatnya itu artinya kira-kira itu saling tolong menolong dan bekerja samalah dalam takwa dan kebaikan, dan jangan saling tolong menolong dan bekerja sama dalam kerusakan, kemaksiatan dan kemafsadatan. Nah gitu. Nah ini kan sudah pas. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, jadi gitu kira-kira insyaallah. Nah ini sudah cocok lah kira-kira. Nanti saya yakin lah Mas AHY itu akan rujuk kembali nanti. Nah tinggal caranya aja nanti yang lebih elegan, ya kan. Nanti kalau
Mas Anies sama Gus Muhaimin datang kan sebenarnya kode-kode itu sudah ada. Dulu Gus Muhaimin ini kan pernah nyamperin ke AHY kan, ya kan, masih ingat nggak kalau teman-teman lihat jejak digitalnya? Kodenya saat itu Gus Muhaimin, Mas AHY, kalau nanti sampean dapat koalisi saya diajak, kalau saya dapat koalisi ya nanti sampean saja, kan gitu kan? Nah, iya kan? Itu sebenarnya kode-kode. Kemudian ada wujud ya. Ya. Karena relasi antara PKB dengan Pak SBY ini kan sudah pernah. Kalau sudah pernah ada hubungan itu lebih enak Mas untuk jalani lagi. Gitu. Clue-cluenya sudah ada. Itu kira-kira. Oke. Mas Azim. Sun Mas. Terus ada selamanya. Bacanya doang, belum keriput tadi. Waduh. Oh iya, boleh. Saya baca gitu aja ya. Ya, bentar, sabar. Kamu kasih kode dulu. Jangan Buru-buru. buru-buru banget. Tadi lewat kalau gitu. Ya, makanya saya juga belum full. Iya, kita belum ada siap. Makanya nambah. Iya juga nih. Kayaknya lapar kan ya. Kami coba ya. Siap. Iya, siap. Makasih ya. Mas, ya Mas. Udah di WA Mas ya. WA nanti kita kontakkan ya. Ya. Senior saya ini beliau. Oh, Jutas. Belum bukan sikap. Belum ini tadi belum kerekod. Beban. Ada. Saya ini Bele Hari. Bele Hari. Bele Hari. Bele Hari. Tanah laut. Kucing-kucing. Ya tanah laut. Oke, sudah. Sudah, aku record. Oke, cek. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman wartawan dan teman-teman jurnalis yang kami banggakan, pada kesempatan siang kali ini kami akan membacakan konferensi pers atau press release dari Forum Masyarakat Santri Nusantara Formas NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dinamika politik tanah air menuju Pileg dan Pilpres serentak 2024 semakin dinamis dan menggairahkan pasca dideklarasikannya baca wapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem di Surabaya Sabtu 2 September 2023 lalu. Yang kedua, bahwa situasi di atas tidak lepas dari ekspektasi dan harapan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem politik demokrasi yang secara umum begitu besar pada pemilu 2024.
baik tahapan, proses maupun hasilnya, khususnya dengan munculnya pasangan calon Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin. Yang tiga, bahwa kemunculan paslon Amin Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang diusung oleh PKB dan Partai Nasdem, baik oleh pendukung dan seluruh masyarakat, patut disyukuri bersama karena ini menandai adanya paslon yang sudah lengkap, punya capres dan punya cawapres, dan siap untuk mendaftarkan diri ke KPU sebagai tahap kandidasi dalam pemilu langsung 2024 nanti. 4. Bahwa tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memanggil Bacawa Pres Mohaimin Iskandar sebagai saksi kasus korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012 lalu, sehari setelah dideklarasikannya, sangat kita sayangkan karena langkah tersebut lebih kental dengan nuansa politiknya daripada penegakan hukum murni. Yang 5, penanganan kasus korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012 di Kemenaker Trans ini jelas dari sisi waktu atau tempus delictinya sangat janggal karena peristiwanya sudah terjadi 10 tahun lebih yang lalu. Kenapa baru sekarang itu ditangani? Belum lagi dari sisi substansi hukumnya, dirasa juga tidak jelas konstruksinya hingga sampai kepada Menaker harus kemudian diperiksa. Yang keenam, bahwa peristiwa dugaan kuat, adanya dugaan yang kuat sebagaimana disampaikan oleh Waketum PKB Bapak Jazul Fawaid, yaitu adanya intimidasi ataupun penekanan terhadap Bacawa Pres Mohaimin Iskandar yang pada akhirnya kemudian tidak dapat membuka acara atau tidak diperbolehkan membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama atau PPJGH NU yang ke-10 dan MTQ tingkat internasional yang ketiga yang dilaksanakan di Kota Peleihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Hal tersebut patut disayangkan dan tidak sepatutnya dilaksanakan oleh pejabat ataupun penguasa baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketujuh, bahwa penyelenggara negara dan pemerintah mulai dari pusat sampai daerah harusnya bersifat netral dan tidak menciptakan kegaduhan dengan tegak lurus menjalankan peraturan perundang-undangan dan konstitusi serta mengayomi seluruh elemen masyarakat. Yang kedelapan, bahwa badan usaha milik negara dan BUMD bahwa BUMN dan BUMD sebagai badan hukum milik kata saya tak ulang. Setelahnya untuk sekali bulan kali jadi batu bulan. Yang ini aja takutnya itu kan tergelas. Oh ya. Mulai dari awal apa sih? Udah yang ini aja Yang kan cuma 8 sih 8. Jadi langsung yang ke 8. Ke 6 ya.
8 ya. Bentar ada hantu. Yang ke-8, bahwa badan usaha milik negara dan BUMD sebagai badan hukum milik negara seharusnya lebih fokus untuk menjalankan amanah dan tugasnya secara profesional, bukan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan menggerakkan dan mengerahkan sumber daya atau resourcesnya guna untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. 9. Bahwa aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri serta jajaran di bawahnya serta aparat birokrasi pemerintahan seharusnya menjaga netralitasnya dan berdiri tegak di tengah menjalankan tupoksinya untuk kepentingan negara bangsa lebih luas, bukan demi untuk bekerja terhadap satu kelompok atau golongan politik tertentu. Ke-10, bahwa Forum Masyarakat Santri Nusantara mengajak dan mengimbau kepada seluruh elemen bangsa, khususnya para pejabat dan elit penguasa, agar bijak dan netral dengan tetap menjunjung tinggi dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bukan menciptakan kegaduhan dan memecah belah bangsa melalui narasi, ucapan, dan tindakan yang kontradiktif dan kontraproduktif. Demikian konferensi pers yang kami selenggarakan Jakarta 6 September 2023. Ketua Umum Formasnu Ahmad Rauf Husaini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Dari ulang. Dari ulang lagi.